di Sawangan ya. Berasa di saung gini keinget ini gurame goreng. Tapi gitu, ini roti kecil gitu dan empuk sih, lembut gitu, enak. Dimakannya pakai mayones. Salad suami bilang katanya tomatnya enak banget. Ubi red bean, ayam yang udah makan sih sama nasi. Begitulah. Ini kayaknya es krim, ada mesesnya. Too sweet for me. Sweet, no? Senin kiyok bu, kan dulu ya. Pertama kali makan di Turba, ada orang yang nyanyi-nyanyi ya. Kayak tadi ada juga di jalanan ya orang nyanyi gitu apa musik jalanan bagus banget. Mau kasih duit tapi kita belum nuker duit. Terus makanan tadi makanan ayam sama nasi sama kacang hitamnya gitu. Enak sih, aku sih suka. Terus ada dikasih chips gitu, chips ubi, ternyata ubi di Turki kan mahal ya. Jadi puas-puasin tadi udah makan chipsnya. Terus enak sih tadi semuanya, menurut aku udah pas aja. Tadi makanan sederhana banget sih. Ayamnya juga ayam cuma kayak ayam dimasak gitu doang. Ayamnya katanya di sini tuh ayamnya cuma ayam organik doang, ayam kampung. Mereka nggak ada yang ayam-ayaman selain itu gitu loh. Jadi di sini makanannya kayak lumayan sehat dan lumayan natural. Terus tadi pesen cola, agak enak. Jadi kayak cola dikasih per gelas gini, ini juga agak terlalu. Jadi kayak cola tapi bukan Coca-Cola, jadi kayak Coca-Colanya ala mereka kayaknya. Ini kita sekarang di restoran namanya El Aljibe. Oke lah. Şeyler çok iyi değil mi? Okey. Pipetler. Oo, ne ya? Çok iyi. Oo, çok güzel. Oha, çok güzel. Çok
çok hoşuma gitti. Neden yapıyorlar? Lemonada sugar syrup diyorlar. Buenos Dias. Jadi ini kita tinggal di rumah penduduk gitu kawan-kawan. Jadi selama stay di Kuba, mesti kita tinggal di rumah penduduk. Jadi yang hari ini, yang 3 hari ini, kalau di Havana kita bakalan stay di sini Havana. Jadi rumahnya kayak gini, gemes banget nggak sih? Jadi kayak dia sistem apartemen juga, cuma panjang dan luas banget. Itu dapurnya lucu banget. Ada pemilik rumahnya lagi siapin kita breakfast. Terus di belakang itu ada beberapa kamar lagi buat tamu. Jadi mereka emang ada beberapa kamar gitu, emang buat tamu. So gemas banget nggak? Terus ini ada kayak ruang tamunya. So cute. Rumahnya kayak begini. Ini ada ruang tamunya lagi. Goedemiddag. Jadi suasana kita di sini Havana. Ini dari balkonnya. Itu pintu masuknya di bawah. Jadi kita masuk dari situ, ada garden kecil di bawah. Adem-adem, masih pagi adem. Gemes banget nggak sih rumahnya di sini? Semuanya so gemas. Jadi masuk kayak zaman baheula. So peaceful. Nah, yang daerah sini tuh kayak lebih banyak perumahan gitu kan ya. Nggak yang gedung-gedung tinggi tua yang kayak di sana. Di sini gue kayak rumah juga tua sih, cuma nggak kayaknya bukan yang kayak di sana yang daerah deket sana itu tuh lebih ke sana tuh, maksudnya yang deket-deket daerah turis itu on the way ke sana itu banyak gedung-gedung tinggi, apartemen gitu yang bagus-bagus kelihatannya sebenarnya. Tapi sayangnya nggak terawat gitu loh. Kayak feelingnya tuh kayak kita lagi di kota tua Jakarta. Tahu kan kota tua Jakarta banyak kan bangunan tua gitu kan. Nah itu sama banget tuh kayak gitu feelingnya. Jadi kota tua, bisa cium bau bangunan lama tuh, tahu kan kayak ada bau kayak kayak bau debu, bau lembab, bau agak berjamur, lebih ke lembab sih kayaknya, bukan berjamur. Jadi kayak ada bau-bau gitunya tuh berasa banget sih pas kita. Padahal kita nggak masuk gedungnya loh, cuma lewatin doang. Jadi kita nggak masuk gedungnya karena ya ada agak serem aja sih masuk gedungnya, soalnya bener-bener kayak gedung tua banget. Tapi ternyata itu gedung-gedung itu tuh masih ada yang tinggal. Jadi mereka tinggal di dalam situ gitu loh. Jadi kayak kamu bayangin gedung di kota tua gitu, terus ada yang tinggalin gitu. Jadi begitu tuh, dan tuh kayak gede-gede banget, kayak apartemen tinggi gitu, yang banyak kamarnya, ada balkonnya, cakep sebenarnya kalau dari luar, tapi nggak tahu dalamnya. Menurut saya sih dalamnya juga agak tidak meyakinkan menurut saya. Gitu. Jadi ini dia juga tipe apartemennya ini nggak ada lift juga. Jadi kemarin kita gotong-gotong koper juga, suami sih yang gotong karena berat. Ini ada berapa lantai ya kemarin? Ada 4 lantai.
Terus lucu gitu 4 lantai tapi mereka disekat gitu, ada bagi 2 gitu. Jadi satu gedung gede dibagi dua bagian. Terus yang lantai 1 tuh pintunya bawah, lantai 2 pintunya bawah. Lantai 1 sama 2 di bagian kanan pintunya. Bagian lantai 3 sama 4 di bagian kiri pintunya. Lucu deh kayak gitu. Jadi nggak pintunya masuknya beda gitu. Chokuza. Ini sarapan kita. Oh, ada mangga, papaya, pineapple. Wow, ini yang bener-bener berharga banget karena kita jarang makan ginian. Oh, ini guava kayaknya. Jambu. Terus ini roti, butter. I think butter this one. And is Cuban coffee, I guess. Because we're in Cuba, so it should be Cuban coffee. In Turkey, is Turkish coffee. Asik. Honey, there's honey, okay. Ini honey-nya juga katanya mereka nggak ada kenal honey yang yang bohongan gitu, katanya honey-nya pasti beneran. Dikit banget ngasihnya buat bertiga. Ini guava. Guava cuma ini kayak terlalu thick. Entah mereka tambahin gula lagi tuh, tapi kayaknya enggak sih. Nambah lagi. Ini ada ham. Hamnya kayak babi sih ini. Ham, cheese, telur, ketimun, tomat. Ini tamannya, kursi. What did you say? Bye bye. Tuh orang-orang mau kerja, mau sekolah, ya ceritanya. Jalanannya gede sih. Mobil antik lagi. Wow, this is new car. Di sini tuh mobil-mobil ya pada berhenti loh kalau orang mau jalan gitu. Jadi kasih jalan ke orang penjalan kaki. So nice banget. Nggak harus kayak takut dia nggak berhenti atau gimana. Pasti dia berhenti. Sempet kaget sih kita. Hai VW. Bu şeyleri buluşacak bu çocuklar, haberiniz var mı? Onu burada mı bıraktık biz? Hangi ev? Pagi-pagi di sini anak-anak sekolah pada pakai bajunya merah putih juga kayak anak kita mau sekolah SD. Tuh lihat gak? Terus ada apa lagi ya di sini? Ijo-ijo gitu. Oh iya nih kawan-kawan. Kalian tahu nggak? Kuba itu asalnya dari mana? Jadi Kuba itu yang namain Kuba itu sebenarnya Nicholas Columbus kawan-kawan. Jadi pertama kali dia nginjekin Amerikaan itu Florida. Jadi di Florida dia pertama kali nginjekin kaki kalau Christopher Columbus di di Florida. Yang kedua itu adalah Kuba sebenarnya. Nah, kawan-kawan tahu nggak sih Kuba itu namanya tuh dari artinya apa sih? Pernah tahu nggak? Jadi Kuba itu dinamain oleh Christopher Columbus waktu dia pertama kali nginjekin kakinya di Kuba. Jadi Christopher Columbus kan katanya kan nginjakin Amerika. Yang pertama itu dia itu nginjakin kaki di Florida, Amerika tuh. Yang kedua itu adalah Kuba ternyata kawan-kawan. Nah Kuba itu artinya adalah kayak ijo banget, saking ijonya waktu itu Kuba, jadi mataharinya tuh nggak bisa nembus ke tanah, jadi saking lebatnya banget waktu itu zaman itu katanya. Sampai sekarang gue masih hijau sih. Kita kemarin dari pesawat tuh dari atas tuh semua hijau, jadi masih banyak banget lahan-lahan gitu loh, nggak banyak rumah. Biasa kan kalau misal kita ini kan biasanya banyakan rumah-rumah gitu kan di International Airport. Kemarin tuh bener-bener masih hijau semua.
Sebenarnya kita pas waktu aku tuh waktu lihat Kuba sebelum datang itu aku sempet kayak ya udahlah, nggak terlalu banyak ekspektasi gitu, ekspektasinya rendah banget. Jadi ya karena tau lah negara bukannya negara advance juga gitu loh, kemungkinan bakalan ribet banget gitu. Aku udah kepikiran kayak bakalan kayak India yang dimana air itu makan di mana terus bisa sakit perut atau enggak di jalanan bahaya banget atau gimana. Ternyata nggak juga kawan-kawan. Kemarin sih kita jalannya nggak sampai malam ya, nggak sampai gelap. Itu masih aman-aman aja jalan kita pas itu, sekitar jalan 1 jaman gitu, kita kayak 5 km jalan. Itu yang ngelewatin sih bagian-bagian kumuhnya gitu. Kumuh, dibilang kumuh nggak bisa bilang kumuh juga sih, cuma emang ya bukan yang bersih rapi gitu. Tapi ini sorry jadi tuh kayak sampah-sampah nggak ada, hampir nggak ada. Jadi kayak bersih sebenarnya, bersih. Jadi kayak sampah-sampah nih ya, bisa lihat ya, ini juga jalanan biasa aja nih, bersih banget. Jadi orang-orang juga nggak banyak nyampah gitu. Itu ada sampah sih, tapi biasanya tuh ya oke lah segitu menurut aku, nggak sampai yang heboh banget gitu loh sampahnya. Terus tapi ada sedikit sih kayak selokan gitu, airnya yang kayak apa ya, mampet gitu juga ada sih. Cuma bersih lah menurut aku, nggak banyak sampah, cuma agak bau iya, karena kayaknya dari air yang mampet itu kayaknya. Terus nah rumah-rumahnya itu yang kayak udah saya bilang tadi ya, bangunan gitu, kita ngelewatin bangunan itu agak bau ini sih, bau selokan iya, tapi bersih. Terus kalau dilihat ngintip gitu rumah-rumahnya itu, kalau diintip itu kayak apa ya, kayak serem aja gitu. Nggak tahu kenapa, jadi kayak gelap, berdebu, kayak ya bangunan tua aja sih sebenarnya. Tapi ditinggalin, mereka masih ini. Kadang mereka jualan toko, ada toko gitu, fotokopi, jualan es krim, tapi kayak nggak kelihatan gitu, lucu banget. Terus kita kemarin juga ke mall. Dia juga di mall tuh kayak zamannya mallnya Blok M tuh yang nggak ada yang kalau naik tangga itu muterin gitu kan, itu juga kayak gitu. Terus pas dilihat tuh kayak satu toko itu cuma punya ya udah satu jenis aja, misalkan tokonya itu jual pembersih tuh ya udah pembersih itu kayak tisu, sabun, shampoo gitu, nggak ada yang lain. Jadi satu toko tuh itu doang. Terus yang toko daging juga kemarin saya sempat lihat juga, ya udah daging aja gitu loh. Nggak ada yang kayak satu supermarket banyak macam gitu. Dan sedih sih kemarin kayak lihat kayak kosong gitu, cuma daging doang. Kemarin saya sempat foto terus ditegur sama security-nya. Ada mobil lewat. Udah nggak lewat ya. So cute banget mobilnya. Kita lagi nungguin bus BTW. Katanya karena dia ini adalah negara komunis di sini, jadi semua tuh masih harus bayar ke apapun pekerjaannya itu mereka harus bayar ke negara gitu, pemasukan masuk ke negara. Terus tapi kalau kayak mulai sih kayak restoran gitu katanya udah mulai mereka bisa private gitu loh, nggak public lagi, nggak umum. Penginapan saya kurang tahu deh, tapi kemarin sih yang tour guide-nya bilang tuh kalau misalkan kayak cuma restoran doang yang bisa private sekarang gitu. Kalau misalkan kalian ke tempat-tempat wisata tuh banyak kayak yang cewek-cewek gitu minta foto kalau mau foto bayar, itu juga sebenarnya pemasukan mereka tuh bakalan masukkan negara, dan mereka tuh ada lisensinya buat jadi foto-foto itu ternyata. Nah, di situ banyak juga imigran Afrikanya, orang hitamnya lebih banyak sih, sering banget bakalan kelihatan banget banyak. Jadi mereka juga mempengaruhi culture-nya di Kuba juga, terutama juga agama di sini gitu loh. Yang kita kira kan Kuba itu Katolik gitu ya, karena kan takutnya karena pikirnya kan pengaruh dari Spanyol. Ternyata nggak terlalu Katolik ternyata mereka. Jadi mereka itu adalah percampuran dari Kristen. Jadi mereka masih percaya Yesus, tapi juga percampuran dengan agama yang kayak di Haiti gitu loh. Agamanya orang Afrika itu yang memujanya tuh ada banyak dewanya gitu loh. Nah, kalau nggak salah namanya Santria atau gimana deh. Nah itu jadi ada agama baru lah gitu, bukannya pure Christianity gitu, bukan.
Nah terus kayak gereja-gereja juga sebenarnya mereka punya banyak gereja, tapi itu gerejanya itu digunakan sebagai gudang malahan, nggak buat ibadah. Karena yang si agama mereka itu sebenarnya nggak butuh tempat buat berdoa, itu nggak perlu tempat sebenarnya. Jadi mereka tinggal bikin sesajenan di rumah aja gitu udah cukup gitu. Kayak misalkan mereka mau di dapur kah, atau mau di di halaman kah gitu, bisa kayak gitu. Tuhannya mana, Tuhan kayak kita kalau Buddhis gitu atau Konghucu gitu ada gitu juga, Hindu juga gitu kayaknya setahu saya. Jadi Tuhan itu ada banyak. Nah yang gereja dibikin jadi gereja itu cuma satu doang tuh, yang waktu itu gereja yang mana ya saya lupa deh. Oh yang di La Cathedral itu, yang di Cathedral Square itu gerejanya sejak ada Pop yang datang ke situ, Paus datang, akhirnya dijadiin gereja. Itu belum lama juga dijadiin gereja. Jadi sebelumnya itu mereka jadi gudang aja itu di situ, nggak buat gereja. Terus kata tour guide-nya dia nggak pernah ngelihat orang Kuba datang ke gereja buat ibadah gitu loh. Jadi biasanya yang datang buat ibadah tuh ya turis-turis gitu. Jadi Kuba cukup unik sih menurut saya, beneran unik banget, dan ya seneng banget bisa datang ke sini mencoba culture-nya mereka. Dan pria-pria di sini ya saya perhatiin itu kayak gentleman banget gitu loh. Ini pria-pria ini yang saya liatin tuh ini ya yang orang Afrika juga gitu ya. Kemarin kita lihat, jadi benar-benar kayak mereka tadi satu bus gitu datang mau kerja mereka. Itu yang cowok itu bukain pintu belakang, jadi kan kayak van gitu kan, banyak di belakang ada banyak, itu bukain pintu belakang tuh satu-satu itu ceweknya tuh dikasih tangan gitu buat turun. Wow, cukup gentleman menurut saya. Terus juga ada yang takut kan kalau misalkan kalau ke Kuba ntar gimana, nggak sama ke Amerikanya, nggak bisa Amerika, atau ada masalah kita kalau ke Amerika gitu. Kemarin tour guide-nya sih bilangin kalau misalkan sebenarnya nggak ada masalah gitu loh, nggak ada masalah ke Kuba sama Amerika, nggak ada masalah sebenarnya. Justru mereka orang Kuba pengen orang Amerika buat datang ke sini. Yang masalah itu adalah si orang Amerikanya yang justru nggak mau warganya mereka untuk datang ke sini buat spending money di sini gitu loh. Karena kan kalau spending money di sini berarti kan ngasih duit ke sini kan gitu. Yang dimana adalah bukan temen kan, dia musuhan gitu. Jadi buat kita foreigner sebenarnya mereka nggak terlalu peduli gitu, Amerika nggak terlalu peduli katanya, semoga sih. Soalnya emang pas datang itu paspornya dicap di stamp Kuba gitu. Kita sempet takut sih kayak, waduh ini di stamp Kuba ntar ke Amerika gimana gitu. Tapi harusnya sih nggak ada apa-apa, harusnya. Semoga ya kawan-kawan ya.